Menantu Super. Bab 3911-3920. Bab 3911 masih ada serangan malam hari. Apakah ini penipuan? Zhu Yansuo mengerutkan kening, agak bingung. Zhu Yansu hampir mengabaikan dan meremehkan Ye Xijun, seorang pemuda dengan temperamen buruk dan sifat impulsif, namun dia tetap menghormati Fu Tian, seorang veteran dari generasi yang lebih tua. Tentu saja, Zhu Yansuo menganggap apa yang dikatakan Fu Tian sebagai hal yang sama. Apa yang Pei Gu katakan kepada kita adalah ketika mereka menyerang Gai Losheng, mereka menghadapi penembak jitu musuh yang ulet. Tapi kita semua tahu bahwa Gai Losheng pada dasarnya adalah kota kosong saat ini. Mengapa Pei Gu berbohong? Jika Anda menghubungi seseorang dari keluarga Pei yang membantu Han Sanqian menyerang kota kami, dapatkah Anda menemukan jawaban atas kebohongannya? Begitu kata-kata ini keluar, seseorang segera mengerutkan kening. Pei Gu mungkin memiliki motif egois, tetapi laporan pertempuran dari klan iblis veteran lainnya juga sama. Sepertinya ini tidak mungkin, bukan? Ini benar-benar tidak mungkin, tapi pikirkan fakta bahwa Istana Iblis Surgawi dan Istana 100 Iblis tiba-tiba mengkhianati kita di kota. Sampai saat ini, kita tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba mengkhianati kita. Sama seperti kita tidak berpikir bahwa yang lain merek lama sekarang sepertinya iblis akan mengkhianati kita. Yang dimaksud Fu Lao adalah Pei Gu kemungkinan besar bersama Han Sanqian. Pada saat yang sama, saat kita pergi, dia diam-diam berkomunikasi dengan kelompok klan iblis tua. Kemudian, kelompok orang ini berpura-pura, dan tujuannya adalah membiarkan kita terjebak oleh Han Sanqian dan dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Bukan tidak mungkin, Fu Tian mengangguk dengan dingin. Mendengar ini, sekelompok orang ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Jika ini masalahnya, maka mereka sendirian. Merupakan hal yang tabu bagi ahli strategi militer untuk membuat asumsi tentang bawahannya selama perang. Melihat situasinya tidak baik, Ming Yu buru-buru berbicara. Fu Tian terlihat aneh, lalu kembali normal pada detik berikutnya, dan berkata dengan hormat, "Haha, bawahanku hanya menganalisis beberapa potensi bahaya untuk membantu semua orang mencari keberuntungan dan menghindari bahaya pada waktunya, dan itu tidak dapat dipercaya." Penatua Shenlong, meskipun perkataan Fu Lao memang sedikit tidak nyaman saat ini, secara umum, dia memiliki kebenaran yang sesuai. Kota yang harus dijatuhkan hanyalah kota kosong, tetapi tidak dapat diserang untuk waktu yang lama. Itu benar-benar mencurigakan, dan kita harus waspada terhadapnya. Benar, bersiaplah untuk kemungkinan terburuk dalam segala hal. Ming Yu mengangguk sedikit, memang diragukan dia akan jatuh ke dalam kota, Tuan Kota Zhu, apa yang ada dalam pikiranmu? Zhu Yansuo sedikit mengernyit, sebenarnya, apa yang dikatakan Fu Lao bukannya tidak masuk akal, tetapi apa yang dikatakan Penatua Shenlong juga merupakan kebenaran. Maksudku, mungkin Pei Gu dan yang lainnya tidak seperti yang kita kira. Kamu tahu, Han Sanqian penuh tipu muslihat. Meski kota itu sebenarnya hanya kota kosong, mungkin orang ini juga punya tipu muslihat dan menggunakan sesuatu. Tolak kami untuk saat ini. Jika kita meragukan pasukan kita sendiri karena kesalahan kecil dalam pengepungan, apakah itu terlalu terburu-buru? Ming Yu mengangguk, saya setuju dengan apa yang dikatakan Tuan Kota Zhu. Han Sanqian adalah anjing yang terkenal kejam, dan sangat sulit untuk memanfaatkannya. Bahkan jika itu adalah kota yang kosong, saya yakin dia tidak akan pernah menyerah. Ini hanya akan memakan waktu lebih dari 10 jam. Kita bisa menunggu. Semua orang mengangguk dalam diam setelah mendengar ini. Oke, semuanya, tolong istirahat dulu. Ming Yu menyelesaikan kata-katanya dan hendak bangun. Tiba-tiba, ada panggilan darurat di luar tenda, dan detik berikutnya, sesosok tubuh bergegas masuk. Laporkan kepada Master Shenlong bahwa ada keadaan darurat di kaki gunung. Mendengar ini, sekelompok orang buru-buru keluar dari tenda. Ketika kami sampai di tepi gunung dan melihat ke bawah, pupil semua orang terbuka lebar. Di bawah kaki gunung, terjadi kobaran api yang terang benderang, sedikitnya ribuan obor menyala di dalam hutan. Apa yang terjadi di sini? Sial, kalau dilihat dari situasi obor saat ini, pasti ada banyak pasukan musuh, tiba-tiba seseorang berkata dengan cemas. Tidak, orang-orang itu bersiap untuk menyerang, teriak Fu Tian mendesak.
Ye Sijun tiba-tiba terkejut dan marah, dan hampir di saat yang bersamaan, genderang dibunyikan dari bawah gunung. Bab 3912, Futian takut mati. Sial, suara drumnya keras sekali, menunjukkan tidak sedikit orang yang hanya bermain drum. Mereka benar-benar akan menyerang kita. Ye Sijun mengerutkan kening, dia tidak tahan lagi. Sekarang, Ye Sijun yang memimpin pasukan. Saat ini, musuh melancarkan serangan diam-diam. Bukankah itu tamparan di wajah Ye Sijun? Kepribadiannya setara dengan seseorang yang menyentuh pantat harimau. Ayo, segera atur pasukan sebanyak 50.000 orang dan berbaris ke garis depan untukku. Aku ingin menyerangku secara diam-diam di kegelapan malam. Aku sedang bermimpi. Begitu dia selesai berbicara, Futian segera memimpin beberapa komandan dan segera membawa pasukannya pergi. Tidak lama kemudian, diiringi semburan suara gemuruh, Futian secara pribadi memimpin pasukan sebanyak 50.000 orang dan bergegas menuju garis depan di kaki gunung. Saat 50.000 orang ini tiba, kedua pasukan saling berhadapan di kaki gunung. Kamu masih anak-anak, kamu berani menyerang pasukan kita di malam hari. Aku di sini, Futian. Jika kamu tahu apa yang aku lakukan, cepat menyerah. Teriak Futian di depan formasi, seluruh tubuhnya sangat mendominasi. Sepatah kata pun diteriakkan, namun tidak ada respon dari kejauhan hutan yang sedikit terang benderang oleh api, hanya terdengar beberapa langkah kaki yang gemerisik. Fu Lao, apa yang harus kita lakukan jika mereka tidak berbicara? Serang mereka. Tanya komandan muda di samping Futian. Futian punya beberapa pemikiran, tapi setelah memikirkannya, ada puluhan ribu tentara elit di Luosheng. Jika dia bergegas masuk, konsekuensinya akan sangat serius. Anda boleh membiarkan dia pamer, tapi biarkan dia mengambil risiko membunuh musuh bagaimana rubah tua seperti dia bisa melakukannya. Futian menggelengkan kepalanya, kedua pasukan sedang bertempur, dan situasinya berubah. Saat ini, musuh sedang terang-terangan dan kita bersembunyi, dan mereka menyerang dengan gegabah. Saya, Futian, tidak takut mati, tetapi tidak ada alasan untuk membiarkan saudara-saudara yang mengikutiku mati bersama. Bukankah mereka akan menyerang? Biarkan mereka menyerang, dan kita akan mempertahankan Diao Yutai. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Futian berteriak pelan, Jenderal, dengarkan perintah dan kerahkan pertahananmu dimanapun kamu berada. Ya. Begitu kata-kata itu keluar, para jenderal segera memulai. Di puncak gunung, Su Yansuo menghela napas sedikit. Sepertinya kita bergerak cukup cepat, dan musuh tiba-tiba tidak berani bertindak gegabah. Ye Sijun tersenyum menghina, apakah dia berani bergerak? Jika dia melakukannya, saya akan menghancurkannya berkeping-keping. Sejujurnya, saya telah mengerahkan 20.000 pasukan di kedua sisi di depan formasi Futian. Total 90.000 tentara. Mendengar ini, Su Yansuo langsung bingung, apakah Anda sudah mengerahkan pasukan lain? Mengapa kami tidak mengetahui hal ini? Tuan Kotazu, mohon pahami satu hal. Saya adalah panglima tertinggi pasukan ini sekarang. Bagaimana cara mengirimkannya adalah urusan saya. Apakah saya masih perlu meminta instruksi dari Anda? Benarkan, Penatua Shenlong? Ye Sijun berkata dengan dingin. Dia mendengus dan tidak menganggap serius Ye Sijun sama sekali. Su Yansuo sangat marah. Meskipun pasukan memang harus dikerahkan oleh Ye Sijun secara pribadi, penempatan tidak berarti kebebasan dan keacakan sepenuhnya. 40.000 tentara ini dipindahkan secara diam-diam, dan tidak ada yang mengetahuinya dari awal sampai akhir, bukankah ini terlalu berlebihan? Melihat Su Yansuo tidak puas, Ming Yu buru-buru berkata, karena saya memiliki wewenang penuh untuk memerintahkan Si Jun mengendalikan pasukan, memang kebebasannya bagaimana cara mengerahkan mereka. Namun, apa yang dikatakan Tuan Kota Zu masuk akal. Bagaimanapun, pasukan itu berhubungan dengan semua orang yang hadir. Oleh karena itu, Si Jun, kamu setidaknya harus menjelaskan kepada kami setelah itu mengapa kamu mengerahkan pasukan dengan cara ini, kan? Ming Yu memegang air dengan rata dan berkata dengan lembut. Ye Sijun mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, Sanxia adalah elit yang harus jatuh ke kota. Jika kita siap sepenuhnya, jumlah mereka pasti tidak kurang dari 50.000.
Kami mengirim 50.000 orang untuk bertarung langsung. Kami hanya bisa mengatakan bahwa kami seimbang. Yang disebut pertandingan genap berarti kita mungkin menang, tapi kita juga bisa kalah. Jangan bicara soal menang, tapi bagaimana jika kita kalah? Saat itu, kita akan semakin diperketat oleh mereka dan terjerumus ke dalam masalah dan krisis yang lebih besar. Jadi, untuk menghindari situasi ini, saya mengirimkan dua pasukan yang masing-masing beranggotakan 20.000 orang untuk membentuk sayap untuk menyergap pasukan Futian. Begitu pecah perang, kedua sayap itu bisa seperti dua pisau tajam, langsung memotong tangan musuh. Dengan pasukan Futian di depan kita, izinkan saya mengatakan ini saja, meskipun kita tidak bisa menang dengan liar, setidaknya kita tidak bisa kalah dengan mudah, bukan? Begitu kata-kata ini keluar, banyak orang mengangguk. Bahkan Su Yansuo tahu bahwa tidak ada yang salah dengan pengaturan Ye Sijun. Namun, yang membuatnya kesal adalah dia, Ye Sijun, tidak pernah mengatakan sepatah kata pun tentang hal semacam ini dari awal sampai akhir. Melihat semua orang terdiam, Ye Sijun cukup senang. Namun, pada saat itu, suara drum tiba-tiba muncul kembali. Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala dan melihat ke arah puncak gunung, dan terkejut. Han Sanqian. Bab 3913, beralih dari naga ke Phoenix. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Dia menabuh genderang perang. Sial, apakah dia sakit? Apakah dia berencana untuk bekerja sama dengan serangan di bawah dan menyerang dari dalam dan luar? Metode ini bagus, tapi tidakkah dia tahu bahwa dia tidak memiliki siapapun? Sekelompok orang terkejut. Mereka telah melihat operasi yang cakep, tetapi belum pernah ada operasi yang cakep seperti itu. Setelah melakukan ini dalam waktu lama, dia ingin menyerang mereka sendirian atau bersama puluhan orang. Ini bukan memukul telur dengan telur, jadi apa itu? Han Sanqian, teriak Ye Sijun. Mendengar sapaan tersebut, suara genderang perang perlahan melemah hingga akhirnya menghilang. Han Sanqian melirik Ye Sijun dan berkata dengan dingin, siapa yang menelepon kakek? Aku. Ye Sijun meraung marah, tetapi setelah meraung, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dimanfaatkan oleh Han Sanqian dengan cara yang aneh. Ternyata cucuku yang meneleponku. Nah, karena cucuku yang meneleponku, maka cucu, beritahu aku, apa artinya memanggilmu kakek? Han Sanqian tersenyum tenang. Ye Sijun tidak bisa berkata-kata dan marah, tetapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan Han Sanqian. Dia berteriak dengan marah dan berkata, Han Sanqian, kamu benar-benar gila dan tidak punya otak. Bagaimana menurutmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Serang seluruh pasukanku dengan kekuatanmu sendiri. Saya tahu Anda memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi memiliki kemampuan tidak berarti Anda tidak terkalahkan. Han Sanqian mengerutkan bibirnya dan mengangguk, seperti yang diharapkan dari cucuku, dia benar-benar peduli dengan keselamatan kakekmu saat ini. Cucuku yang baik, kamu benar-benar cucumu yang baik. Baiklah, cucuku, mari kita hadapi itu untukmu. Kakek berjanji kepadamu bahwa ketika kita meraih kemenangan besar, aku pasti akan mengalahkanmu dengan ringan. Kamu tidak akan seperti sebelumnya. Han Sanqian, sialan. Ye Sijun sangat marah, apakah kamu tahu cara berbicara seperti ini? Apakah kamu bertingkah seperti perempuan jalang? Kamu orang yang aneh. Aku menabuh genderang untuk menyerangmu, tetapi kamu bersikeras memanggilku dan berbicara denganku. Sekarang, kamu ingin menyalahkanku. Han Sanqian berteriak ringan. Paru-paru Ye Sijun hampir meledak karena amarah. Dia ingin menyelamatkan mukanya, tapi mulutnya yang kotor bukanlah pemain kelas berat dibandingkan dengan Han Sanqian. Han Sanqian, aku akan membunuhmu. Ye Sijun sangat marah. Saat ini, selain menggunakan kekerasan untuk melampiaskan kebenciannya, dia tidak bisa lagi memikirkan cara lain dalam pikirannya. Tuan, tenanglah. Seorang bawahan buru-buru menghentikannya. Sebelum Futian pergi, dia berulang kali menyuruhnya untuk lebih membujuk Ye Sijun ketika dia sedang marah. Han Sanqian ini berani menyerang kita sendirian. Ini jelas lebih untuk pamer, bawahan itu menjelaskan. Ye Sijun mengerutkan kening. Setelah sadar sedikit, dia tahu bahwa apa yang dikatakan bawahannya memang masuk akal, maksudmu, dia kemungkinan besar ingin memikat kita untuk menyerangnya dengan sengaja.
Tuan, berhati-hatilah saat memancing harimau itu menjauh dari gunung. Setelah mendengar ini, Ye Sijun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Jika dia mengikuti apa yang dia katakan dengan marah tadi, dia pasti akan mengirim pasukannya untuk membunuh Han San Qian. Namun akibatnya, sejumlah besar pasukan utama mengikuti Han San Qian. Jika perang di bawah tanah menjadi tegang, mereka akan menjadi pasif sepenuhnya. Kamu Han San Qian sialan, kamu hampir menyingkirkanmu. Kamu berpura-pura di depanku dan mencoba memancing harimau itu menjauh dari gunung. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kamu terlalu muda. Ye Sijun mendengus dingin dan bergegas. Setelah berpakaian, semua orang berteriak, dengarkan aku dengan jelas. Tidak ada yang diizinkan bergerak tanpa perintahku. Ya. Semua orang merespons. Bah bang bang. Han San Qian bertepuk tangan dan memandang Ye Sijun sambil tersenyum, cek-cek. Tidak heran orang mengatakan bahwa setelah bertemu selama 3 hari, mereka diperlakukan dengan kekaguman. Aku tidak menyangka Ye Sijun dan Ye Guaisun kita akan begitu sebenarnya belajar menggunakan otak mereka sekarang. Menarik, menarik, sangat menarik. Ye Sijun sangat marah. Sepertinya dia memujinya, tapi nyatanya, itu sangat kasar tidak peduli bagaimana dia mendengarnya. Mulut Han San Qian ini sungguh memalukan. Memegang. Tetapi cucuku sayang, jika kamu ingin menggunakan otakmu, gunakanlah dengan baik. Jika tidak, yang ada di otakmu akan terlihat seperti toples berisi air yang setengah terisi. Setelah mengatakan ini, Han San Qian tersenyum dengan jijik, kamu ingin membujuk harimau itu meninggalkan gunung. Apakah kamu layak melakukannya? Biar kuberitahukan padamu dengan jelas, aku di sini untuk mengalahkanmu. Begitu kata-kata itu keluar, genderang dibunyikan lagi, dan niat membunuh Han San Qian tiba-tiba muncul kembali. Bab 3914, apakah Anda mengharapkannya? Itu hanya lelucon, Han San Qian, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah dewa? Jika kamu ingin menyombongkan diri, kamu harus memeriksa kemampuanmu sendiri terlebih dahulu, kan? Sendirian. Apakah kamu di sini untuk menakut-nakuti orang bodoh? Ye Sijun berkata dengan dingin. 1 minuman. Siapa yang memberitahumu bahwa aku sendirian? Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian tiba-tiba berakselerasi dan bergegas turun dari puncak gunung. Sampai batas tertentu, Han San Qian memang menakutkan, tetapi ketika Ye Sijun berteriak dengan marah bahwa dia sendirian, tentara mendapatkan kembali semangatnya, dan menghadapi serangan Han San Qian, semua orang menyerbu ke depan. Han San Qian seperti ikan paus yang jatuh ke dalam gerombolan ikan, begitu dia memasuki kerumunan, dia langsung membunuh semua orang. Meskipun para prajurit di samping Ye Sijun jauh dari keadaan mereka saat itu, mereka jelas tidak cukup untuk menghadapi orang mesum seperti Han San Qian. Namun, meskipun tentara berjatuhan dimanapun Han San Qian lewat, asimetri kekuasaan tidak terlalu jelas mengubah keseluruhan situasi. Sekelompok tentara bergegas menuju Han San Qian. Ye Sijun bersembunyi di balik kerumunan dan menatap dingin ke arah Han San Qian yang dikelilingi. Tentu saja dia bukan orang bodoh, berhadapan langsung dengan Han San Qian di masa kejayaan Han San Qian bukanlah meminta pelecehan, lalu apa itu? Dia impulsif, tapi bukannya tidak punya otak. Dia ingin menunggu sampai Han San Qian benar-benar kelelahan dan tidak memiliki perlawanan sebelum dia memamerkan kekuatannya. Ayo, dia sendirian, ayo kita bunuh dia. Ye Sijun terus mengarahkan orang untuk membunuh Han San Qian. Betapapun baiknya seseorang di dalam air, dia akan tenggelam di air yang tak ada habisnya. Dengan perintah Ye Sijun, semakin banyak tentara yang bergabung dalam pertempuran, dengan pedang dan pedang berkedip untuk beberapa saat. Tuan Kotazu, bagaimana menurutmu? Ming Yu berdiri jauh dari medan perang dan bertanya pada Zhu Yansuo. Zhu Yansuo terbatuk sedikit, sejujurnya. Kami memperkirakan serangan umum akan diluncurkan di bawah gunung, dan 3.000 orang Korea di puncak gunung juga akan menyerang. Bagaimanapun, ini adalah serangan menjepit dari depan dan belakang, dan serangan dari kiri dan kanan. Inilah seni perang. Namun, yang sebenarnya tidak saya duga adalah serangan Han San Qian datang, tapi dia datang sendirian. Saya berani mengatakan sesuatu. Saya tidak tahu apakah harus memuji dia, Han San Qian,
atau mengungkapkan simpati dan kasihan padanya atas masalah ini. Bagaimanapun, menjatuhkannya oleh satu orang tidak hanya menunjukkan keberanian Han San Qian yang tak tertandingi, tetapi juga mengungkapkan segala macam kesedihan. Mendengar ini, Ming Yu sebenarnya merasakan hal yang sama, namun masih ada sedikit kekhawatiran di alisnya, tapi, saya selalu merasa ada penipuan dalam hal ini. Han San Qian sepertinya bukan orang yang gegabah. Dia berani sendirian. Jika kamu datang untuk menyerang kami, kamu harus bersiap, kan? Zhu Yansuo mengangguk, konspirasinya seharusnya menahan kita dengan kekuatannya sendiri, dan kemudian bekerja sama dengan serangan di kaki gunung untuk menyelesaikan serangan umum. Faktanya, Ye Sijun benar, selama kita tidak melakukannya biarkan dia mengalihkan perhatian kita. Apakah sesederhana itu? Ming Yu mengerutkan kening. Meski terlihat seperti ini, entah kenapa, Ming Yu selalu merasa sedikit tidak nyaman. Paling banyak ada sekelompok eksekutif di puncak gunung Han San Qian, dengan paling banyak beberapa ratus orang. Bawahan saya percaya bahwa mereka akan membawa masalah bagi kita, tetapi mereka pasti tidak akan banyak berpengaruh. Setelah itu, Zhu Yansuo melihat ke puncak gunung, jika Penatua Shenlong masih khawatir, bawahan saya menyarankan agar kita dapat mengirimkan 3 pasukan saat ini. 2 di antaranya berbentuk sayap dan menyergap di kiri dan kanan. Yang terakhir seseorang selalu waspada ke depan dan siap kapan saja dapat menangani penggerebekan tim eksekutif ini. Ming Yu berpikir sejenak dan mengangguk. Zhu Yansuo buru-buru mengangguk kepada 3 komandan di sampingnya, dan ketiga komandan itu dengan cepat dikerahkan setelah menerima perintah mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, 3 pasukan elit mengikuti instruksi Ming Yu untuk menyergap di sisi kiri dan kanan, dengan pusat bersiaga setiap saat. Membunuh. Hampir segera setelah pengerahan selesai, 3 pasukan dengan cepat bergegas turun dari puncak gunung di sisi kiri dan kanan, termasuk posisi depan di mana Han San Qian baru saja turun. Seperti yang diharapkan. Melihat ketiga pasukan menyerang dari 3 sisi, Zhu Yansuo mengepalkan tinjunya. Dia menebak niat Han San Qian dengan benar. Han San Qian, kamu ingin bermain kotor, hehe, sayang sekali, aku sudah mengharapkannya sejak lama. Ye Sijun tersenyum dingin, dan mengejek Han San Qian dengan keras, Han San Qian, kamu tidak lebih dari itu. Han San Qian tersenyum dingin, benarkah? Begitu dia selesai berbicara, pupil Ye Sijun tiba-tiba terbuka lebar, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang luar biasa. Bab 3915, benarkah salah? Meskipun Han San Qian hanya menatapnya dengan senyum tipis dan tidak melakukan apapun, Ye Sijun bisa membaca kengerian yang tak terkatakan di mata Han San Qian. Yang pasti, Han San Qian telah menunjukkan sesuatu padanya. Ye Sijun, kamu telah menderita begitu banyak pukulan hebat di tanganku. Aku percaya seekor babi pun harus belajar menjadi pintar. Dengan keahlianku, aku ingin menyerangmu. Tidakkah kamu memikirkan kemungkinan ini? Saya berani datang. Tentu saja saya punya rencana sendiri. Keluar dari sini. Han San Qian berteriak dengan marah. Mengaum. Semua binatang meraung serempak, perlahan mendekat. Itu binatang aneh itu lagi. Ming Yu tiba-tiba terkejut. Sialan, kami jelas tidak melihat jejak binatang aneh ini sebelumnya. Bagaimana mungkin? Zhu Yansuo sangat tertekan. Tiba-tiba, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, itu buku surgawi itu. Han San Qian pasti akan ketahuilah itu sebelumnya. Saya membantu memasukkan binatang-binatang aneh itu ke dalam kitab surga, jadi saya tidak tahu apakah itu hantu atau bukan. Ming Yu mengertakkan gigi, ya, dia juga merefleksikannya. Sialan, kamu sebenarnya mengabaikan orang-orang ini, teriak Ming Yu dingin. Ye Sijun juga terkejut saat ini, tapi setelah menenangkan diri sejenak, dia berteriak dengan marah kepada pasukan di belakangnya, blokir hewan-hewan itu dariku. Begitu dia selesai berbicara, pasukan di belakangnya tiba-tiba bergerak maju untuk menemui pasukan binatang aneh. Pasukan binatang aneh juga tidak mau kalah. Ketika kedua belah pihak bersentuhan, perang pun berkecamuk. Han San Qian juga tidak diam, meskipun dikepung dengan sengit, dia tetap membunuh orang. Su Yingxia, Ning Yue, dan Mo yang masing-masing memimpin pasukan, dan mereka juga menghadapi 3 penyergapan.
Terjadi ledakan di tengah kilatan pedang dan bayangan di kedua sisi. Lereng gunung yang awalnya cukup damai kini dipenuhi dengan suara memekakkan telinga dan api peperangan. Fu Lao, ayo berangkat. Di garis depan posisi gunung, komandan menunjuk ke lereng gunung di belakangnya dan berkata dengan mendesak. Wajah Fu Tian dingin, tapi hatinya sudah panik. Dia takut mati, sangat takut, tapi keserakahannya akan kekuasaan dan kekayaan sangat kuat, begitu kuat hingga keterlaluan. Pertempuran di gunung sangat sengit, dan dia sedikit khawatir, jika dia tetap pada posisinya, jika terjadi sesuatu di belakangnya, dia akan berada dalam posisi yang sangat menyedihkan. Hatinya sedikit terguncang, tapi dia tidak punya pilihan lain saat ini, katakan pada semua orang untuk berjaga-jaga. Misi kami adalah mempertahankan garis depan, dan hal-hal lain tidak ada hubungannya dengan kami. Bawahanku mengerti. Setelah komandan selesai berbicara, dia buru-buru turun untuk membuat pengaturan. Fu Tian melihat ke arah lereng gunung dengan cemas. Sialan, Han San Qian, obat apa yang kamu jual di labumu? Saat ini, kamu benar-benar bisa melancarkan pertempuran skala besar seperti itu. Fu Tian melihat ke medan perang dan menghela nafas kegirangan, dan benar-benar terdiam selama beberapa saat. Momen. Dia benar-benar ingin naik dan melihat lebih dekat, tetapi ketika dia memikirkan tentang pasukan musuh yang besar di belakangnya, dia merasa tidak berdaya sejenak. Bang bang bang. Pertempuran terus berlanjut. Tuan, ada juga pertarungan di sisi lain pegunungan. Berdiri sebelum pengepungan, pelayan di sebelah Pei Gu memandangi pegunungan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pei Gu melihat sekeliling dan melihat langit di atas pegunungan hampir diterangi oleh api perang, sepertinya pertempuran di sana juga sangat tragis. Pelayan itu menoleh ke belakang sedikit dan melihat ada yang salah dengan ekspresi Pei Gu, dan bertanya-tanya, Tuan, mengapa Anda khawatir? Pei Gu menarik napas dan sedikit sadar kembali, ini sungguh aneh. Keanehan. Mereka mengatakan kota itu kosong. Namun, serangan kami sangat terhambat dan kami tidak dapat merebutnya selama lebih dari 10 jam. Oleh karena itu, seharusnya ada banyak tentara di kota itu. Tetapi jika ada banyak tentara di kota, mengapa pertempuran besar-besaran terjadi di pegunungan? Apakah Han San Qian memiliki begitu banyak pasukan? Aku tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, tiba-tiba Pei Gu berkata. Pelayan itu tercengang, apa yang sedang dipikirkan tuannya? Aku sedang memikirkan apa yang dikatakan Xiaoqi kepadaku. Mungkinkah aku benar-benar membuat pilihan yang salah? Bab 3916 Surat Larut Malam. Tuan rumah berarti kita salah memilih. Tanya pelayan itu. Pei Gu menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu, tapi Xiaoqi pernah memberitahuku bahwa Han San Qian tidak terduga. Sejujurnya, sebelum ini, aku mengira Xiaoqi tidak terlalu terlibat di dunia ini, jadi dia pendek melihat. Tapi sekarang setelah aku melihat lebih dekat, Xiaoqi tidak seperti yang aku nilai. Aku terlalu yakin. Sebenarnya, kalau dilihat dari situasi saat ini, aku memandang anak itu dari sudut pandang yang berbeda. Coba pikirkan, dengan 400.000 tentara, secara logika, kita seharusnya kewalahan. Namun, lebih dari 10 jam telah berlalu, dan kita belum membuat kemajuan. Apalagi yang paling berharga dari kasus ini adalah banyaknya jejaknya. Hingga saat ini, kami bahkan belum bisa membedakan informasi mana yang benar dan mana yang salah. Pelayan itu mengangguk, setelah berjuang selama bertahun-tahun, sejujurnya, saya belum pernah menghadapi situasi seperti hari ini. Pei Gu menghela nafas, ya, anak ini punya beberapa trik. Namun, kepala keluarga, dia mampu, tapi sebenarnya menurutku tidak ada masalah dengan pilihanmu. Pelayan itu berkata, saat ini, Han San Qian memiliki momentum. Tapi nyatanya, betapapun mahirnya dia dalam menipu, di bawah tekanan mutlak kekuatan militer, dia tetap tidak lebih dari seorang wanita pintar yang tidak bisa membuat makanan tanpa nasi. Pei Gu mengangguk, dan penyesalan di hatinya jelas berkurang banyak, apa yang dia katakan ada benarnya. Tidak peduli seberapa pintar atau kuatnya Han San Qian dalam pertempuran ini, Han San Qian ditakdirkan untuk dikalahkan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, hasilnya hanya akan menimbulkan masalah bagi kita, tetapi hasil akhirnya tidak dapat diubah.
Pelayan itu mengangguk, tuannya benar sekali. Perintahkan pasukan untuk memperlambat serangan, Pei Gu bergumam, setelah menyerang terus-menerus selama lebih dari 10 jam, bawahanku lelah. Biarkan mereka semua kembali dan istirahat, dan omong-omong, mari kita menonton pertunjukan kembang api di sana. Pelayan itu menerima perintah, ini pesanan saya. Setelah mengatakan ini, pelayan itu dengan cepat berjalan ke arah penabuh genderang di depan dan mengatakan sesuatu. Setelah genderang dibunyikan, Jin Ming mengikuti, dan pasukan pengepungan perlahan menghentikan serangan mereka dan mulai mundur. Gai Losheng, yang awalnya dipenuhi awan dan asap, akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya setelah lebih dari 10 jam pertempuran. Hampir sama dengan Pei Gu, pasukan di tiga sisi lainnya saat ini sedang berkemah untuk beristirahat dan mengatur kembali pasukan mereka. Mereka yang sedang santai bahkan menyaksikan pertunjukan kembang api di sisi lain pegunungan seperti Pei Gu saat ini. Simen, di luar tenda. Di luar tenda di paling kanan, bayangan hitam dengan cepat bergegas dari luar dan kemudian memasuki tenda. Di dalam tenda, dua pria raksasa seperti bukit berdiri di kedua sisi pintu. Namun, pria yang duduk di aula tengah sambil minum anggur ternyata berukuran kecil. Dilihat dari kejauhan, tidak hanya terlihat tidak cocok dengan dua pria raksasa itu, tapi juga terlihat seperti anak kecil. Bayangan hitam memasuki tenda, tapi sangat menghormati orang yang seperti anak kecil, Tuan Istana. Ada apa? Anak itu menatap bayangan hitam itu dengan perasaan tidak puas, dan berkata dengan tidak sabar, tidakkah kamu melihat bahwa aku sedang minum? Tuan Istana, seseorang mengirimimu surat. Nian. Ucapnya tak sabar. Pengirim mengatakan bahwa masalah ini berkaitan dengan masalah rahasia. Setelah bayangan hitam selesai berbicara, dia memegang surat itu dengan kedua tangannya dan tidak berani membacanya. Masalah. Dia bergumam tidak puas, tapi meletakkan gelas anggurnya. Dengan gerakan tangannya, surat itu terbang di depannya. Setelah membuka amplopnya, dia hanya membacanya sebentar, lalu tiba-tiba melemparkan surat itu ke tanah, jelas kaget, brengsek, apa mereka gila? Ketika kedua raksasa dan bayangan hitam melihat ini, meskipun mereka sangat penasaran, mereka hanya berani memalingkan muka secara diam-diam dengan pandangan tepi mereka. Kedua orang ini menyeretku bersama mereka karena mereka pengkhianat. Apakah mereka sakit? Dia mengumpat dengan marah, dan detik berikutnya dia membungkuk untuk mengambil surat itu, lalu dengan cepat menyembunyikannya di lengan bajunya. Dia melirik ketiga bawahannya dan berkata, tidak ada yang terjadi malam ini. Apakah kamu mengerti? Masalah ini terkait dengan hidup dan mati semua orang di istana trollku. Jika itu orang lain, aku akan membiarkan mereka mati agar tutup mulut, tapi kalian semua adalah saudaraku, jadi. Bawahanku mengerti. Mereka bertiga menerima perintah itu. Kalian silakan saja, aku ingin diam sebentar. Orang ini tidak lain adalah penguasa Troll Hall, hantu iblis. Ketiga bawahan itu buru-buru pergi. Begitu mereka pergi, Yao Gui mengeluarkan surat itu lagi. Bab 3917 Monster. Panggilan. Melihat isi di depan surat itu, Yao Gui masih bisa menghela nafas lega. Isi surat itu nyaris mengagetkan, membuat orang tak kuasa menahan keringat dingin di keningnya. Isi paruh terakhir surat itu membuat hantu iblis itu tampak pucat dan bibirnya sedikit bergetar. Kalian sangat berani. Sialan. Dia menutup surat itu dan berkata, cara kamu bermain game, aku berjalan di atas tali bersamamu. Jika kamu tidak hati-hati, aku akan mati berkeping-keping, dan aku akan mati berkeping-keping. Jadilah troll. Fondasi kuil yang berusia puluhan ribu tahun telah hancur total. Memikirkan hal ini, Yao Gui langsung mengambil surat itu dan ingin merobeknya. Namun, begitu tangannya menyentuh surat itu, dia menyerah. Aku monster. Aku tidak punya banyak teman dalam hidupku, hanya musuh. Tapi kalian berdua jalang adalah satu-satunya temanku. Sial, teman macam apa kalian ini? Kalian berteman dengan babi dan anjing. Bagaimanapun, dia masih meremas surat itu menjadi bola dan memegangnya di tangannya. Leluhur istana troll, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan, hantu iblis. Sambil menghela nafas tertekan, dia mengembalikan surat itu, meminum segelas anggur,
dan kemudian berbaring di tanah, matanya kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ketika hari menjadi cerah kembali, iblis itu membuka matanya dan memikirkan sesuatu sepanjang malam. Dia benar-benar tertidur tanpa menyadarinya. Dia mengusap pelipisnya dan mengangkat kepalanya sedikit, tapi masih terdengar suara gemuruh di luar. "Kemarilah," teriaknya. Seorang raksasa dengan cepat berlari masuk dari luar tenda, "Tuan istana. Sudah berapa lama aku tertidur?" tanyanya. "Tuan istana, ini sudah tengah hari, dan kamu sudah tidur selama hampir 6 jam." 6 jam. Mendengar ini, Yao Gui tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan dirinya sendiri dengan kesal. "Aku tahu bahwa minum akan menimbulkan masalah." Begitu dia selesai berbicara, dia segera berdiri, merapikan pakaiannya sebentar, dan menyeka matanya, di luar terus berdetak, tidak pernah berhenti. "Laporkan ke ketua istana." "Ya, tidak pernah berhenti." "Sial, Luosheng ini tidak seperti kota kosong. Intelijen di sana pasti salah, jadi paling banyak, tidak boleh ada banyak orang di sana. Mereka membawa 200.000 orang ke sana, bukan? Ini seperti mencubit sebuah semut, kamu bisa dengan mudah membunuh lawan, kenapa kamu harus bertarung lama sekali seperti kami?" "Saya tidak tahu, tapi serangan pertempuran tidak menunjukkan tanda-tanda melemah dari tadi malam hingga sekarang. Saya yakin perang mungkin akan berlangsung lebih lama." Iblis itu mengangguk. Semua orang selamat dengan menjilat darah dari ujung pisau. Sangat mudah untuk memprediksi pertempuran pada saat ini. Dilihat dari kebisingan saat ini, mungkin tidak akan selesai dalam 6 jam ke depan. Namun, wajar jika dia dan orang lain menghabiskan banyak waktu untuk menyerang kota, karena mereka memiliki pertahanan kota yang kokoh dan pemadaman kebakaran yang kuat di kota. Tapi pertahanan kota seperti apa yang ada di pegunungan ini? Apakah mereka perlu berjuang selama itu? "Tuan istana, tolong beritahu saya sesuatu yang tidak boleh Anda katakan," kata pria itu. "Meskipun kamu dan aku adalah atasan dan bawahan, kita juga bersaudara. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja secara langsung tanpa berbelit-belit. Meskipun lebih dari 20 jam telah berlalu sejak kami secara resmi menyerang kota, sejujurnya, bawahan saya merasa ini hanyalah permulaan." "Oh?" Yao Gui bertanya dengan curiga. "Kami telah bertempur sampai sekarang, tapi kami bahkan belum mengetahui berapa banyak musuh yang ada di kota dan pegunungan. Ini menunjukkan bahwa yang disebut Han Sanqian memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam seni perang. 400.000 kami pasukan yang kuat berbaris dalam 2 kelompok. Secara teori, ini kita harus mengalahkan mereka satu persatu dan menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Tapi yang aneh adalah sekarang kami diblokir di kedua sisi." Yao Gui mengangguk, "Kamu benar. Aku memikirkan 10.000 kemungkinan saat aku berangkat sebelumnya, tapi aku tidak pernah menyangka situasi ini akan terjadi. Mereka hanya puluhan ribu orang, tapi sekarang tampaknya setidaknya ada 200.000 orang yang menarik kita. Ini aneh sekali. Tuan istana benar." Yao Gui terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba mengangguk, memandang rombongannya, dan berkata, "Apakah kamu suka berjalan di atas tali?" "Berjalan di atas tali." Petugas itu jelas terkejut, jelas tidak tahu apa maksud iblis itu. Iblis itu tersenyum jahat padanya, "Ya, berjalan di atas tali, mempertaruhkan nyawa." Bab 3918 Saya meminta penangguhan. Ketika para pengikut mendengar ini, mereka semakin tercengang. Apa itu berjalan di atas tali dan apa yang mempertaruhkan hidup seseorang? Dia benar-benar tidak tahu apa maksud tuan istananya dengan kata-kata ini. "Saya tidak begitu mengerti," petugas itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Yao Gui menyembunyikan senyumannya dan menghela nafas panjang, di satu sisi itu adalah perasaan pribadi, di sisi lain itu adalah aturan tradisional. Jika itu kamu, pilihan apa yang akan kamu ambil? Sejak zaman kuno, kesetiaan dan kebenaran berada dalam dilema, dan bawahan tidak tahu bagaimana memilih. Namun, apapun yang dipilih oleh Tuan Istana, bawahan akan mengikuti Tuan Istana sampai mati. "Oke." Yao Gui tersenyum lembut, "Saya mengerti." Setelah dia selesai berbicara, dia dengan lembut mengaitkan tangannya, dan petugas itu segera mengerti apa yang dia maksud dan menutup telinganya ke mulutnya. Hantu iblis itu mengatakan sesuatu dengan cepat dengan suara rendah,
dan pengikutnya segera menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Tuan Istana, apa maksudmu? Petugas itu memandangnya. Iblis itu tersenyum lembut saat berjalan di atas tali. Jika kamu salah mengambil satu langkah, kamu akan kehilangan segalanya, jadi berhati-hatilah. Bawahanku mengerti. Oke, kamu bisa turun sekarang. Setelah mengatakan itu, Yao Gui menyuruh bawahannya pergi dan kembali ke sofa di tendanya. Dia mengeluarkan peta dan mempelajarinya dengan cermat. Sambil membaca, dia minum sedikit, menggelengkan kepalanya dan mengangguk lagi. Ini aneh, dia menghela nafas dengan depresi, wajahnya tidak yakin. Dan saat ini ujung lainnya. Itu juga merupakan desahan, dan juga 4 kata yang sama, hal ini aneh. Segera setelah itu, 4 komandan muda datang. Fu Lao, sejauh ini kita telah bertempur di gunung, mengapa musuh di posisi kita belum menyerang? Kami tinggal di sini sepanjang malam, tapi tidak ada pergerakan sama sekali dari sisi lain. Fu Lao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fu Tian juga sangat tertekan, mentalnya lelah sepanjang malam, namun sampai saat ini, dia tidak menyadari apapun. Hal ini benar-benar membuat Fu Tian bingung dengan apa yang sedang terjadi. Menghadapi pertanyaan dari bawahannya, Fu Tian benar-benar ingin mengutuk, tanya saya, siapa yang akan saya tanyakan. Namun sebagai pelatih di sini, Fu Tian tahu bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Setelah berpikir sejenak, Fu Tian mengerutkan kening dan berkata, tidak peduli apa yang dilakukan lawan, mempertahankan posisi adalah tugas utama kita. Sampaikan perintah dan minta tentara bersabar. Musuh kemungkinan besar akan dengan sengaja memakan kita. Yang tidak kamu ketahui adalah ketika tiba waktunya untuk jatuh, orang ini memainkan perang psikologis dengan kita dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Akibatnya, orang ini mengandalkan pertempuran ini untuk mengalahkan sebagian besar tentara kita dengan paksa. Ini juga apa yang kami lakukan adalah salah satu alasan utama kegagalan terakhir kali. Mendengar perkataan Fu Tian, keempat komandan itu menjawab serempak, saya mengerti. Benar, tiba-tiba Fu Tian memanggil keempat komandan. Keempat komandan itu segera berhenti, perintah apa lagi yang dimiliki Fu Lao. Kata-kata Fu Tian mencapai tenggorokannya, dan dia menelannya dengan paksa, dia melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa kata-kata itu bisa turun. Saat keempat orang itu pergi, Fu Tian tampak sedih. Meskipun dia memerintahkan komandan untuk menenangkan para prajurit, nyatanya, dialah yang paling gelisah di seluruh posisi. Terdapat lebih dari 100.000 tentara di lereng gunung, namun hingga saat ini, pertempuran tersebut telah berlangsung begitu lama tanpa henti, sehingga membuat masyarakat khawatir dengan situasi di atas. Dan jika terjadi perubahan apapun di atas, itu akan menjadi pukulan fatal bagi pasukan garis depan mereka. Di atas lereng gunung. Pertempuran yang berlangsung sepanjang malam itu masih merupakan konfrontasi sengit bahkan hingga siang hari. Ledakan terus terjadi di seluruh lereng gunung. Binatang buas dari pasukan binatang aneh dan kavaleri kematian di sisi berlawanan hampir bolak-balik, dan kedua belah pihak menyerbu melalui kerumunan. Meskipun kavaleri kematian dilindungi oleh Yin Qi dan kebal, pasukan monster aneh selalu memiliki ciri khasnya masing-masing. Beberapa monster aneh, seperti Han Sanqian asli, dapat menyebabkan banyak kerusakan pada kavaleri kematian dengan gerakannya. Kedua belah pihak menderita kerugian dan mendapat keuntungan satu sama lain. Su Yingxia dan Ziking menjadi dua titik senjata kuat lainnya setelah Han Sanqian. Mereka masing-masing memimpin pasukannya dan menyerang dari kiri dan kanan. Meskipun pasukan Ye Xijun telah menyergap, tapi melawan dua orang mesum kecil ini, sangat sulit bagi A sementara. Tidak punya pilihan. Selain itu, keduanya merespons satu sama lain dan menjadi tanduk satu sama lain, yang membuat pasukan Ye Xijun pusing. Bukannya mereka belum terpikir untuk mengirimkan ahli untuk memfokuskan api pada kedua gadis itu, tapi sayangnya, kedua gadis itu juga memiliki King Ji, Ning Yue dan ahli lainnya untuk membantu mereka. Mereka selalu dapat membantu kedua gadis tersebut untuk membersihkan rintangan di sekitar mereka, sehingga mereka dapat menghadapi ketenangan pikiran. Adapun Han Sanqian. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Han Sanqian menghempaskan selusin tentara di depannya dengan telapak tangan, dan membuat gerakan jeda dengan tangannya. Bab 3919 Apakah kamu sakit? Bergantung pada
Pertarungan semakin sengit, tetapi seseorang tiba-tiba meminta waktu tunggu pada saat ini. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, berdarah, tapi kamu meminta waktu istirahat, apakah kamu hanya bermain-main? Jika itu orang lain, tidak hanya tidak akan ada yang memperhatikannya, tapi mereka bahkan mungkin akan meneriakinya karena bodoh. Tapi yang terjadi adalah orang tersebut adalah Han San Qian. Begitu dia berteriak, para prajurit di sekitarnya berhenti secara sadar bahkan tanpa memerlukan perintah dari atasan mereka. Sial, mengepung Han San Qian hanyalah pekerjaan bertekanan tinggi dan berisiko tinggi. Sekarang seseorang akhirnya berhenti. Semua orang ingin mengambil napas. Adapun siapa yang meminta batas waktu, siapa yang peduli. Faktanya, tidak hanya para prajurit yang ingin berhenti, Ye Sijun dan eksekutif senior lainnya juga sangat ingin beristirahat. Pertarungan ini berlangsung lebih dari 6 jam, yaitu 12 jam siapa yang tidak kelelahan dalam situasi ini. Oleh karena itu, permintaan yang terkesan keterlaluan itu justru dikabulkan. Seluruh adegan itu benar-benar berhenti. Tak seorang pun di antara penonton yang bergerak. Adegan ini sangat mengejutkan dan penuh rasa malu, terutama siapa yang memiliki lebih banyak orang dan siapa yang lebih malu. Ye Sijun merasa ingin menendang saku celananya, tapi tubuhnya berhenti dengan patuh. Han San Qian, apa yang kamu lakukan? Kamu masih perlu berhenti sejenak di medan perang. Kamu sedang bermain-main. Tidak peduli seberapa jujurnya Ye Sijun secara fisik, dia harus tegar dengan mulutnya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah panglima geng ini. Kamu sudah bertarung begitu lama, bukankah kamu lelah? Han San Qian memutar matanya ke arahnya. Ye Sijun harus mengakui kalau dia memang sangat lelah, tapi dia tidak bisa mengakui hal semacam ini bahkan sampai mati. Aku sedikit lelah, tapi dibandingkan denganmu, masih jauh lebih baik. Lagi pula, aku tidak harus berurusan dengan begitu banyak orang sepertimu. Han San Qian mengangguk, meskipun saya merasa tidak nyaman mendengar apa yang Anda katakan, saya harus mengakui bahwa apa yang Anda katakan adalah kebenaran. Bagaimanapun, apa yang saya hadapi adalah pertarungan roda, dan apa yang Anda hadapi adalah pukulan dingin, dan konsumsi benar-benar berbeda. Senang mengetahuinya. Sekarang, kamu punya dua pilihan, berlutut dan mengakui kesalahanmu dan meminta maaf, atau, ketika waktu tunggu habis, kami akan mengalahkanmu untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu dan meminta maaf. Ye Sijun mencibir. Mendengar ini, Han San Qian menggelengkan kepalanya, sangat percaya diri. Apakah kamu bertekad untuk menang? Bagaimana jika tidak? Ye Sijun berkata dengan nada menghina. Aku hanya meminta waktu tunggu. Lihatlah betapa percaya diri kamu. Han San Qian memutar matanya tanpa berkata-kata, aku hanya melihat kalian cukup lelah, jadi aku ingin kamu makan dan menjadi pria kenyang. Saya tidak peduli. Setelah kata-kata itu terlontar, Ye Sijun berteriak dengan marah, Han San Qian, kamu sangat pandai berpura-pura, dan kamu masih ingin kami menjadi hantu kelaparan. Maaf, aku ingin kamu menjadi hantu kelaparan. Ye Sijun berteriak dengan dingin, semuanya, segera datang kepadaku. Setelah kita menjatuhkannya, kita akan makan besar. Ya. Para jenderal menerima perintah. Han San Qian tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Awalnya, aku punya niat baik untuk membiarkanmu makan sebelum bertarung, tapi siapa sangka kamu akan menggunakan kebaikan semacam ini sebagai modal untuk menindas. Oke, aku akan menunjukkan kartuku, aku tidak akan berpura-pura. Kamu menyerah. Menyerah. Han San Qian, apakah kamu sudah gila? Ye Sijun berkata dengan marah. Jika kamu tidak menyerah ketika kamu dikepung, kamu pasti sudah gila. Setelah mengatakan ini, Han San Qian tersenyum lembut, kamu akan tahu nanti. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian mengambil tindakan langsung dengan roda bulan api surgawi, menempelkan dirinya dengan pedang giok, dan bergegas ke kerumunan, seperti harimau lapar menerkam makanan, sangat ganas. Di saat yang hampir bersamaan, Su Yingxia dan yang lainnya juga melancarkan serangan saat melihat serangan Han San Qian. Tiba-tiba, pertarungan sengit tadi kembali terjadi. Bunuh, bunuh untukku. Ye Sijun berteriak keras, apa kamu akan tahu nanti?
Dia tidak tahu harus berbuat apa nanti, dia hanya tahu bahwa dia akan membiarkan Han Sanqian mati nanti. Saat dia terus melambai, semakin banyak pasukan bergerak menuju Han Sanqian. Namun, saat ini, Han Sanqian tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, tetapi tiba-tiba tersenyum dingin kepada tentara yang bergegas, tunggu apa lagi? Bab 3920, Pemberontakan yang Mengejutkan. Dengan siapa dia berbicara? Sial, apakah dia sedang berbicara dengan orang-orang kita? Apakah dia benar-benar sakit? Sekelompok eksekutif senior berada di belakang, menyaksikan reaksi Han Sanqian yang tidak dapat dijelaskan di lapangan, dan mereka semua bingung untuk sementara waktu. Namun detik berikutnya, seseorang memberi mereka jawabannya. Di antara pasukan yang bergegas menuju Han Sanqian, banyak dari mereka yang tiba-tiba mengangkat tangan dan menebas punggung orang di depan dengan pisau. Di saat yang sama, mereka berbalik dan menebas dengan liar ke arah pasukan di belakang mereka. Membunuh. Dengan raungan kolektif mereka, pasukan yang awalnya bagus tiba-tiba terpecah menjadi dua bagian. Yang pertama menghadapi Han Sanqian tanpa bantuan, sedangkan yang terakhir, yang bergegas maju, tidak menyangka bahwa pasukan sahabat di depan tiba-tiba berbalik dan menyerangnya. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak berada dalam kekacauan, dan Kam yang dibunuh oleh Han Sanqian serta kemunculan tentara yang tiba-tiba berada dalam kekacauan. Dengan kekacauan di medan perang frontal, para prajurit di sayap kiri dan kanan tiba-tiba terganggu. Memanfaatkan kesempatan ini, pasukan Su Yingxia dan Ziking menerobos garis pertahanan musuh, bergegas masuk, dan secara bertahap bergabung dengan Han Sanqian. Mata Ye Sijun selebar mata sapi, dan jelas sulit menerima situasi seperti itu untuk sementara waktu. Su Yansu dan Ming Yu juga tampak panik. Mereka tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Orang-orang ini jelas adalah orang-orang mereka, dan mereka bahkan yakin banyak dari mereka yang belum pernah bertemu Han Sanqian sama sekali, tetapi mengapa mereka tiba-tiba berpindah pihak, mengkhianati mereka ketika waktunya tiba, dan memulai perkelahian dengan Han Sanqian di dalam dan di luar. Fu Mei. Ini Fu Mei. Su Yansuo tiba-tiba teringat sesuatu. Ketika dia menoleh ke belakang, benar saja, tidak ada jejak Fu Mei di sekitarnya. Apa, Fu Mei? Ming Yu terkejut. Elder Shenlong, Fu Mei hanya mempermainkan kita. Dia benar-benar menyerah kepada Han Sanqian. Dia kembali dengan sengaja untuk mendapatkan kepercayaan kita, dan kemudian... Apa? Ming Yu mendengar ini dan segera mundur selangkah karena terkejut. Dia pada dasarnya berbohong kepada kita untuk datang ke sini. Tujuannya adalah untuk menjebak kita ke dalam jebakan, dan kemudian bekerja sama untuk mengepung kita. Kita tertipu. Wajah Su Yansuo bahkan lebih jelek daripada menangis. Setelah Ming Yu mendengar ini, dia berpikir sejenak dan semuanya tampak masuk akal. Pantas saja banyak penyergapan di kaki gunung, nyatanya semuanya adalah rencana Fu Mei. Masalahnya adalah dia benar-benar mempercayainya dan memberinya kekuatan militer. Tapi sekarang, dia menggunakan kekuatan militer dan rakyatnya sendiri untuk melawan dirinya sendiri. Ming Yu merasa bahwa dia benar-benar dipenuhi dengan rasa malu dan terhina, dan IQ-nya ditekan ke bawah dan digosok berkali-kali. Ye Sijun, kamu telah jatuh ke dalam jebakan. Sebenarnya, aku diam-diam telah bergandengan tangan dengan Fu Mei. Tujuannya adalah untuk memikatmu ke sini. Aku akan menyerangmu baik dari dalam maupun luar, dan Fu Mei akan bekerja sama dengan luar untuk ambil nyawamu. Sekarang, kamu mengerti. Kenapa aku bilang kamu kalah? Han Sanqian tersenyum dingin dan terbang di udara seperti dewa perang. Ye Sijun memelototi Han Sanqian dengan marah, lalu melihat kembali pasukan yang hancur di sekitarnya, dan amarahnya tiba-tiba kehilangan sebagian besar kepercayaan dirinya. Pasukan telah bubar, dan semangat mereka turun ke bawah. Meski ada keunggulan jumlah, situasi umum telah berlalu. Apalagi perkataan Han Sanqian tentu membuat panik sebagian besar orang. Mereka dikepung. Jangan panik, tunggu. Melihat ada yang tidak beres, Su Yan segera berteriak kepada para prajurit. Setelah itu, para penabuh genderang diperintahkan untuk menabuh genderang dengan cepat untuk menstabilkan situasi. Ming Yu tidak berbicara omong kosong di sini, beberapa master menyerang ke beberapa arah,
dan menggunakan metode berdarah dan brutal untuk membunuh tentara yang mencoba melarikan diri langsung di tempat. Dengan cara ini, tentara yang semula dalam kekacauan akhirnya mendapatkan kembali posisinya. Semuanya, jangan takut. Bahkan jika mereka menggunakan taktik berbahaya melawan kita, terus kenapa, kita ada 200.000, dan semua konspirasi dan trik hanyalah macan kertas. Ye Sijun juga berteriak kepada para prajurit. Para prajurit saling memandang, dan sepertinya ada benarnya. Namun, saat kata-kata Ye Sijun berpengaruh, Han Sanqian berkata lagi, Ye Sijun, apakah kamu tidak merasa bersalah saat mengatakan ini? Saat Fu Mei tidak keluar, kalian bertengkar dengan kami rata-rata selama 6 jam. Sekarang setelah Fu Mei keluar, yang satu turun, yang lain naik turun. Apa kalian masih berpikir bisa bertahan? Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian tiba-tiba melihat ke arah para prajurit, semuanya, apakah kamu mendengarkan saya?